Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai animenya dari Classroom of the Elite. Animenya dari anak-anak elit yang sedang jauh dari rumah. Nah, jadi pada video kali ini tuh sendiri masih membahas mengenai episode ke-8 dari animenya Classroom of the Elite untuk season ketiganya itu sendiri. Spoiler ya tentu aja. Video kali ini tuh sendiri bakalan mengandung spoiler, jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba bahas. Nah, jadi pada video kali ini tuh sendiri aku cuman pengen ngebahas mengenai hasil dari ujian di kelas lain ya. Dimana untuk kelas D sendiri yang di DO adalah si Manabe. Namun sebelum itu, setelah ujian tambahan ini tuh diberikan kepada siswa kelas D itu sendiri, kelas D sudah menentukan siapa yang bakalan mereka keluarkan. Ya, 90% dari kelas D telah memilih Ryuen untuk di DO. Dan yang menjadi pelopor akan pergerakan tersebut adalah si Manabe dari kubunya anak perempuan. Nah, di sini Manabe juga mengatakan kalau setelah Ryuen, Ibuki adalah orang kedua yang akan dikeluarkan dari kelas D itu sendiri. Ya, sempat terjadi pembicaraan singkat antara si Ibuki dan juga si Manabe saat Ibuki ini tuh ingin menyusul si Ryuen selepas pulang sekolah. Dimana Ibuki masih berpikir untuk bisa menyelamatkan Ryuen dari ujian kali ini. Nah, melihat hal tersebut, Ishizaki mulai bergerak dan mencoba untuk mengajak Ibuki agar bisa pergi ke suatu tempat. Dimana sebenarnya tujuan dari Ishizaki ini tuh adalah untuk ngajak si Ibuki ini tuh ngobrol. Ya, Ishizaki hanya ingin berbicara dengan Ibuki tentang bagaimana caranya bisa menyelamatkan si Ryuen. Karena bagi si Ishizaki, tidak ada yang bisa melawan Arisu, Ichinose, bahkan Ayano-koji jika kelas D tidak memiliki Ryuen di dalamnya. Dan seberapa keras mereka berpikir kalau kenyataan Ryuen akan dikeluarkan akan tetap selalu ada pada ujian kali ini. Nah, di sini tiba-tiba aja Ishizaki mulai menceritakan mengenai poin pribadi yang ada pada si Ryuen, yang jumlahnya itu sangat besar banget dan sangat mubazir jika hal tersebut itu hilang saat Ryuen itu dikeluarkan dari sekolah nantinya. Dan dari itulah Ibuki mulai membulatkan tekadnya untuk menggunakan poin tersebut sebaik mungkin bagi kelangsungan kelas D itu sendiri. Nah, sekali lagi Ibuki menanyakan kepada Ishizaki kalau apakah dia sungguh-sungguh ingin menyelamatkan si Ryuen, dan Ishizaki pun berkata jika dia bisa. Nah, pada malam hari Ishizaki dan juga Ibuki memutuskan untuk mendatangi kamar si Ayano-koji dan meminta bantuan kepada si Ayano. Dimana Ishizaki sadar kalau Ayano pasti bisa membantu mereka, dan Ishizaki juga memohon untuk bisa membantu dirinya mengenai si Ryuen. Ya, jadi intinya di sini Ishizaki meminta Ayano mengatakan bagaimana caranya biar si Ryuen itu tidak bisa dikeluarkan pada ujian kali ini. Dan di sini awalnya Ibuki dan Ishizaki itu sempat memiliki perbedaan pendapat lah mengenai bantuan yang akan diberikan sama si Ayano. Ya, di sini Ibuki itu masih menganggap Ayano itu adalah musuh yang telah menipu dirinya. Namun bagi Ishizaki, Ayano punya sesuatu yang bisa membantu kelas D nantinya. Dan tentu aja Ayano menyarankan untuk mereka berdua itu keluar dulu sih kalau pengen masih ribut gitu kan. Tapi kalau udah damai boleh masuk lagi ke kamarnya. Nah, setelah semua kondisi tenang gitu kan, Ayano menanyakan sekali lagi apakah mereka ingin Ryuen itu diselamatkan. Ya, Ayano pun mulai menjelaskan kalau ada alasan utama mengapa hal itu sangat sulit dilakukan, di mana ujian tambahan ini itu sendiri ditentukan oleh jumlah suara kritikan yang diberikan oleh kelas. Kalau misalnya Ibuki dan Ishizaki itu tidak memberikan suara kritikan kepada si Ryuen dan memberikan suara pujian kepada dirinya, maka kritikan yang didapat masih lebih dari 30 suara di dalam kelas, dan itu tetap akan membuat si Ryuen ini tuh bakalan diputus sekolahnya ataupun di DO gitu kan. Sekalipun teman dekatnya itu mencoba untuk melindungi dirinya. Namun kalaupun ada cara untuk menolong si Ryuen, maka harus ada orang yang akan ditumbalkan untuk menggantikan posisi Ryuen untuk di DO nantinya. Nah, jadi untuk pertemuan kali ini ya, Ayano hanya akan menyarankan Ishizaki ataupun Ibuki harus mengambil poin pribadi miliknya si Ryuen dulu. Dan setelah itu Ayano akan mulai bergerak. So, dengan membulatkan tekadnya si Ibuki, akhirnya Ibuki datang ke kamarnya si Ryuen, meminta semua poin pribadi yang ada pada si Ryuen dan mulai mentransfernya ke ponsel miliknya si Ibuki itu sendiri. Ya, di sini Ryuen hanya bisa tersenyum sambil menunggu kejutan apa yang akan menghampiri dirinya. Ya, sebenarnya di sini Ibuki tuh datang di waktu yang kurang tepat gitu kan, dimana saat itu Ryuen tuh habis mandi gitu kan dan melontarkan kata-kata cabul kepada si Ibuki itu sendiri. Bahkan sebelum pergi, Ibuki juga sempat mendapatkan kabedon dari si Ryuen gitu kan sebagai tanda perpisahan dari dirinya. Tapi ya di sini Ibuki tuh dengan tegas gitu kan bahwa dia tuh datang cuman ingin ambil poin pribadinya si Ryuen aja. Dan Ibuki pun dengan cepat pergi menuju ke pintu keluar sambil mencoba untuk menghubungi si Ayano-koji. Dan Ayano pun meminta Ibuki dan Ishizaki untuk datang ke kamarnya pada saat itu juga. Nah, sesampainya di kamar Ayano-koji, Ibuki dan Ishizaki mulai disambut dengan pertanyaan seberapa besar poin pribadi yang didapatkan dari si Ryuen. Dan Ibuki menjawab kalau ada 5 juta poin pribadi lebih
Dan Ayano pun berkata kalau setelah ini mereka tuh hanya tinggal menentukan siapa yang akan dikeluarkan. Ya, jika hal terakhir itu telah diputuskan, maka Ayano akan mulai menjelaskan rencananya. So, walaupun ragu, Ishizaki dan Ibuki akhirnya lebih memilih si Manabe untuk dikeluarkan, dan kebetulan juga Ayano setuju dengan keputusan tersebut. Ya, untuk menargetkan si Manabe, Ayano menyarankan Ibuki untuk mengontrol suara kritikan dari anak laki-laki di dalam kelas D. Dan untuk anak perempuan yang masih pro sama Ryuen, mereka bisa berkonsultasi kepada si Hiyori untuk mengkritik si Manabe. Ya, meskipun akan sangat berat bagi Hiyori dalam melakukan peran tersebut, namun demi kebaikan si Ryuen, Hiyori pasti paham soal itu. So, setelah semuanya selesai, barulah Ayano menjelaskan bagaimana rencananya ataupun caranya untuk bisa menyelamatkan si Ryuen hanya dengan 5 juta poin pribadi. Ya, di sini Ayano harus memanggil satu orang lagi ke kamarnya, di mana orang tersebut itu adalah si Ichinose. Di mana di sini Ichinose mulai mengatakan kepada si Ibuki dan juga Ishizaki kalau ia akan menyuruh semua anak-anak kelas B untuk memberikan suara pujian mereka kepada si Ryuen, sehingga Ryuen bisa diselamatkan. Namun harga dari semua suara itu adalah 5 juta poin pribadi yang dimiliki sama Ibuki sekarang ini. Ya, di sini Ibuki maupun Ichinose adalah orang yang sama-sama ingin menyelamatkan teman mereka dengan poin yang mereka punya. Ya, intinya rencana ini berjalan dengan sangat sempurna. Bahkan saking sempurnanya, Ryuen pun mendatangi Ayano Koji saat ujiannya telah selesai, di mana Ryuen mengatakan kalau Ayano terlalu kejam saat mencoba untuk menyelamatkannya dan menanyakan apa maksud dari rencananya kali ini. Dan Ayano pun hanya berkata kalau ia ingin melihat hal menarik lagi yang akan Ryuen lakukan di tahun-tahun ke depannya. Ya, Ayano ingin Ryuen itu bisa menghibur dirinya di tahun-tahun yang akan datang. Dan itu membuat si Ryuen ini tuh tertawa kecil lah gitu kan. So, jadi seperti itulah ending dari volume ke-10 dari adaptasi light novel tahun pertamanya. Dan kalau di animenya sendiri, aku pikir hal tersebut itu bakalan dipotong habis-habisan. Tapi ya kita tunggu aja lah nanti untuk episode ke-8-nya itu sendiri yang bakal kembali hadir nanti pada tanggal 21 Februari 2024. Nontonnya di mana ya? Tentu aja nontonnya itu di aplikasi Beastation lah gitu kan. Tempat nonton anime kesayangan kita semua walaupun rada-rada premium sih. Oh ya, bagi kalian yang pengen tahu gitu kan versi dari kelas lain ya, kelasnya si Ichinose kelas B dan juga kelasnya si Sakayanagi kelas A, nanti aku bakalan buatin juga versinya gitu kan kalau kalian suka gitu kan. Tapi kalau kalian nggak perlu lah gitu kan, ya udah gitu kan, stop aja sampai sini gitu kan. Bilang aja di kolom komentar stop aja bang gitu kan, udah tahu ceritanya gitu kan, nggak usah dipanjang-panjangin lagi. Nanti aja digabungin di konten yang ada skip konten pada episode ke-8 nantinya gitu kan, pada hari Rabu nanti gitu. So, akhir kata itu aja lah dulu mengenai video kali ini, dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jani.